dipersembahkan oleh namanya cukup populer di dunia multi-finance. Bergabung dengan CIMB Niaga Finance tahun 2016 sebagai direktur, Ristiawan Suherman akhirnya menjadi pimpinan tertinggi sebagai direktur utama sejak tahun 2017. Pria yang akrab disapa Aris ini secara meyakinkan sukses membawa anak usaha PT Bank CIMB Niaga Tbk ini menjadi multi-finance yang percaya diri dan tumbuh positif. Kerja keras Aris bersama karyawannya berbuah banyak penghargaan. Antara lain, CIMB Niaga Finance meraih penghargaan Perusahaan Pembiayaan Terbaik 2019. Penghargaan dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI ini diberikan pada multi finance yang memiliki aset 1-5 triliun rupiah. Tahun sebelumnya, CIMB Niaga Finance meraih penghargaan Multi Finance Company with Very Good Performance dengan aset 2,5-5 triliun rupiah dari majalah Warta Ekonomi. Penghargaan atas prestasi perusahaan ini juga datang dari majalah Infobank dan majalah Investor sebagai multi finance terbaik. Baik, kembali di CEO Talk, kita masih bersama dengan Ristiawan Suherman, CEO dari CIMB Niaga Finance. Pak Aris, kalau kita bicara secara umum, bisnis atau industri pembiayaan, ini sekarang ini seperti apa sebetulnya? Kalau kita lihat dari data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan, pembiayaan terkoreksi tapi tidak terlalu tinggi. Oke. Ya, hanya kecil 1 sampai dengan 2%. Tapi yang cukup lumayan menarik, pembiayaan untuk mobil bekas ada sedikit peningkatan. Oke. Dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Ya mungkin fenomena ini kalau boleh saya terjemahkan sedikit. Pandemi ini merubah pola hidup masyarakat yang tadinya sudah banyak berpindah terhadap mass transportation. Sekarang karena mereka takut untuk berkerumun mungkin Khawatir mungkin ya, secara psikologis. Jadi mereka preferensinya untuk mempergunakan kendaraan pribadi. Oke. Nah, tekanan ekonomi sekarang membuat mereka memilih kendaraan mobil bekas daripada mobil baru. Oke. Mungkin itu analogi yang bisa saya berikan untuk ini karena datanya menunjukkan ada sedikit peningkatan transaksi pembiayaan mobil bekas atau used car. Dan banyak mereka menggunakan perusahaan pembiayaan termasuk Sinaf misalnya? Betul, karena data pembiayaan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan itu adalah data yang dikumpulkan dari seluruh perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia. Oke. Termasuk Sinaf. Nah ini juga ada data yang menyebutkan bahwa selama masa pandemi paling tidak biaya operasional itu ada sedikit peningkatan. Tapi kalau di Sinaf justru terjadi banyak efisiensi sebetulnya di biaya operasional. Betul. Jadi kalau biaya operasional kita bagi dalam 2, Mas. Jadi biaya operasional itu ada biaya operasional direct harian. Oke. Ya, mengenai yang berhubungan dengan aktivitas rutin harian. Ada juga biaya operasional lainnya. Nah, memang di Sinaf pun ada sedikit kenaikan. Tapi itu lebih dikarenakan penerapan sistem akuntansi yang baru yaitu PSAK 1. Oke. Ya. Tapi kalau terkait dengan Ini biaya baru, rutin harian, itu dengan adanya otomasi dan digitalisasi, terjadi malah penurunan dari biaya rutin hariannya. Dikarenakan operasionalnya lebih efisien. Oke. Nah, kalau bicara soal industri, pemainnya banyak sebetulnya, bukan hanya Sinaf gitu kan. Nah ini apa strategi Sinaf untuk memenangkan kompetisi ini? Kembali kalau kita lihat bahwa Sinaf bukan yang paling besar dan Sinaf bukan yang paling lama. Jadi kalau mengikuti strategi bisnis konvensional yang memang ada, agak sedikit susah kita untuk berkompetisi di market yang sama. Harus ada terobosan artinya. Betul. Makanya kita lebih melihat bahwa
kita ingin terdepan dari sisi strategi digitalisasi. Digitalisasi menjadi fokus kita untuk bisa memenangkan kompetisi sekarang dan ke depan. Oke. Yang kedua, kalau kita lihat, kita mencoba untuk mengimplementasi Blue Ocean strategi, ataupun kita mencoba menggali kemungkinan untuk menggarap existing customer kita dan existing customer induk usaha. Oke. Karena memang kita punya induk usaha yang cukup lumayan besar dan kita punya existing customer base sendiri juga. So memang strategi harus dibuat agak sedikit lain untuk tetap bisa survive dan kita bisa grow di kemudian hari. Oke. Kalau menurut Pak Aris sendiri, apa yang pada akhirnya ya yang namanya customer itu kan seperti ikan yang pemilih juga kadang-kadang kan. Ini wah ini saya mau yang ini, mau yang itu, mereka akan pilih-pilih. Nah menurut Pak Aris, apa yang menyebabkan customer pada akhirnya memilih Sinaf? Oke, kalau saya melihat segmen-segmen Sinaf itu adalah segmen yang memang mereka lebih mementingkan layanan. Ya, jadi memang kita menawarkan layanan terhadap nasabah. Kita menawarkan kecepatan, kita menawarkan simplifikasi, dan kita menawarkan transparansi. Tiga itu ya? Betul. Oke. Jadi itu yang memang kita melihat dan memang dampaknya mulai berasa. Mulai berasa, artinya berasa terjadi peningkatan? Terjadi peningkatan di awal tahun 2020 setelah kita mulai mengimplementasi berbagai macam inisiatif, terlihat peningkatan respon dari masyarakat untuk memilih Sinaf sebagai perusahaan pembiayaan yang mereka pilih. Oke. Nah, ini kalau kita bicara soal perusahaan pembiayaan, Sinaf fokus saat ini masih di kendaraan mobil baru ya dan mobil bekas. Roda 4 ya? Betul, roda 4. Oke, hanya fokus di situ atau sebetulnya ini tetap berada di sana karena memang pasarnya masih sangat besar, atau sebetulnya ada rencana lain untuk membuka segmen pasar baru misalkan? Betul. Jadi kita memang masih fokus di kendaraan sekarang ini, dan kita sudah mengajukan produk baru yaitu multiguna yang akan mulai kita garap di tahun 2021 mungkin setelah pandemi ini berakhir. Oke. Kita mulai akan ekspansi ke produk baru lainnya, yaitu salah satunya adalah multiguna. Yang lain masih kita jajaki, Mas. Tapi yang pasti Otoritas Jasa Keuangan sudah memberikan ruang yang cukup lumayan luas terhadap perusahaan pembiayaan dengan berbagai macam produk yang sudah mereka tawarkan. Multiguna ini bagi paling tidak kalau customer ingin tahu, multiguna ini nanti untuk apa buat mereka ini contohnya? Jadi sebetulnya multiguna itu pinjaman multipurpose lah. Jadi yang pasti nasabah memang pengajuan ke kita dengan kolateral tertentu, dan mereka memberikan underlying untuk kebutuhan apa pinjaman itu dia ajukan. Artinya sebetulnya bisa saja itu mereka gunakan untuk membeli kendaraan yang tidak dibiayai oleh Sinaf. Artinya mungkin kalau mereka mau beli roda 2 misalkan, itu bisa juga digunakan. Kalau atau kita, mungkin kendaraan niaga misalkan. Ya, mungkin kebanyakan mereka purpose-nya adalah untuk modal usaha, untuk investasi, UMKM lah. Kebanyakan mereka memang pengajuannya kalau saya lihat yang ada di market untuk penambahan modal usaha ataupun investasi usaha kecil. Itu pasarnya besar? Sangat besar. Kalau kita melihat itu ada pasar yang cukup lumayan besar dan cukup lumayan menarik. Oke. Saya ingat betul sebetulnya ini karena kalau soal multiguna, dulu itu ada satu kekhawatiran ketika muncul fintech. Betul. Ini pasti akan berdampak pada bisnis finance dan juga perbankan gitu. Tapi kalau kita melihat sampai sekarang untuk perbankan nampaknya hampir tidak terasa. Meskipun fintech sekarang sudah banyak. Ya. Tapi terhadap pembiayaan bagaimana? Fenomena fintech cukup lumayan menarik. Jadi mereka asetnya meningkat cukup lumayan tajam. Betul. Kalau kita lihat 2019 berbanding dengan 2020, mereka meningkat lebih dari 50% dari si aset. Tapi kalau saya telaah dari si produknya sendiri, fintech itu memang lebih banyak mengisi produk yang tanpa agunan, dengan tenor yang memang lebih pendek. Nah, karena mereka membutuhkan infrastruktur yang cukup lumayan banyak kalau mereka sudah mulai masuk ke pembiayaan dengan agunan.
Sehingga kalau saya lihat fokusnya mereka masih di segmen tersebut. Nah, kita masih belum ada dampak dari adanya fintech, tapi yang ada adalah dampak positif. Apa itu? Karena kalau saya ngelihat fintech itu memang biasanya dijalankan oleh anak-anak muda yang memang mempunyai agresivitas yang cukup lumayan tinggi dan inovasi yang cukup lumayan banyak. Saya melihat Pak Aris juga masih muda, agresif juga. Mereka lebih muda dari saya. Dan saya melihatnya bahwa pernah saya berpikir agak sedikit khawatir bahwa ini mereka itu sangat cepat dalam mendevelop segala sesuatu, bahkan ada yang terlalu cepat lah. Tapi akhirnya kita melihat bahwa sisi positifnya kita bisa mengambil sesuatu yang baik dari fintech. Apa itu? Proses mereka biasanya dilakukan dengan sangat cepat. So kita coba mengkombinasi apa yang mereka miliki dengan apa yang kita miliki. Oke. Jadi saya selalu melihat sisi positifnya dari apa yang dimiliki oleh fintech, dan itu saya rasakan sekarang ini. Tapi secara bisnis sebetulnya boleh saya sebutkan bahwa apa yang dilakukan sama fintech itu adalah segmen pasar yang sebetulnya belum digarap oleh perusahaan pembiayaan maupun perbankan. Jadi kalau saya melihat dari apa yang terjadi sekarang, fintech itu masuk ke segmen untapped marketnya multi-finance, bahkan bank. Oke. Jadi memang segmen itu tidak bertabrakan dengan segmen marketnya kita. Pak Aris, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di Baik, segmen Mas berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.